Pemirsa, jelang malam pergantian tahun baru 2026, persiapan panggung hiburan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat hampir selesai. Tak hanya di kawasan Bundaran HI saja, pemerintah juga menyiapkan 8 panggung hiburan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Panggung utama di Bundaran HI akan menjadi pusat perayaan dengan menyuguhkan sejumlah hiburan seperti penampilan musisi tanah air, atraksi drone, dan video mapping. Tak hanya itu, sebanyak 8 panggung hiburan juga disediakan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Setiap panggung akan menyuguhkan hiburan musik, seni, dan juga pertunjukan budaya yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Nantinya, kawasan ini akan disterilkan dari kendaraan melalui pemberlakuan Car Free Night. Bawaannya pasti ini punya kita kan, artinya Jakarta besok kegiatan kita harus kita kerjasama. Tentu kita harus satu, taati semua regulasi aturan lalu lintas. Kita berharap nggak usah gunain naik mobil pribadi lah, karena MRT kita perintahkan sampai jam 2. Nah jadi kan kenapa sampai jam 2? Karena kita tahu jam 12 selesai, minimal masyarakat akan bergerak pulang jam 1. Jadi MRT akan kita operasionalkan sampai jam 2 pagi. Kemudian yang lain tentu harus jaga keamanan kita sendiri, pribadi masing-masing. Walaupun alhamdulillah di sini juga kita sediakan. Cuman artinya jauh lebih baik acara ini akan jalan sukses kalau semua kita jaga dengan kita masing-masing. Sebagai pusat perayaan malam tahun baru di Jakarta, Bundaran HI tengah bersolek jelang malam pergantian tahun baru 2026. Dan berikut laporan Ismalia Medasari serta juru kamera Laksana. Tak terasa kita saat ini sudah berada di penghujung akhir tahun 2025 yang dimana besok kita akan menyongsong tahun baru 2026. Dan untuk persiapan malam pergantian tahun baru di Bundaran HI, tempat kami melaporkan, bisa kami laporkan ini untuk suasana di sini untuk arus lalu lintas memang masih lancar, yang nantinya akan diberlakukan Car Free Night mulai pukul 18.00 hingga pukul 2 pagi. Dan untuk di Jalan Sudirman ini nantinya akan steril dari mobil-mobil, hanya masyarakat yang bisa berjalan ke arah menuju panggung, tepatnya di Bundaran HI. Dan untuk kondisi panggung sendiri saat ini sudah dilakukan persiapan sedari pagi, yakni pengecekan sound dan banyak teknisi yang berada di sini untuk memastikan panggung tertata rapi. Memang ada yang berbeda pada tahun baru kali ini yang identik dengan pesta kembang api, namun pada tahun ini tidak ada pesta kembang api. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena nantinya akan ada atraksi drone yang turut memeriahkan suasana malam tahun baru. Dan bagi para masyarakat yang mau mengikuti malam tahun baru, ini disediakan 8 panggung di DKI Jakarta, salah satunya di Bundaran HI, di Monas dan juga Kota Tua. Dan bagi para masyarakat yang mau merayakan tahun baru dihimbau untuk menggunakan moda transportasi umum, karena moda transportasi umum juga akan beroperasi hingga pukul 2 pagi nanti. Dari Jakarta, Ismalia Laksana, iNews melaporkan. Dalam hitungan jam, tahun 2025 segera berakhir. 8 panggung hiburan disiapkan pada perayaan pergantian tahun nanti malam di Jakarta. Dan berikut lokasi panggung dan juga jalur alternatif lalu lintas yang bisa Anda pilih. Pemprov Jakarta mendirikan 8 panggung hiburan pada perayaan pergantian tahun. Panggung dibangun di sejumlah titik di sepanjang Jalan Sudirman dan sekitarnya. Panggung utama berada di Bundaran Hotel Indonesia, namun pengunjung juga bisa merayakan tahun baru pada titik lain, seperti di Bundaran Patung Kuda, Bundaran Senayan, hingga Monas dan juga Kota Tua. Agar perayaan berjalan lancar, jam operasional transportasi turut diperpanjang. MRT dan LRT akan beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Begitu juga dengan KRL komuter lain yang tersedia hingga dini hari. Sementara itu, Transjakarta tetap beroperasi selama 24 jam. Pada malam pergantian tahun, Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari pada dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Selain itu, pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum.
Namun bila membawa kendaraan pribadi, pengguna jalan bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Duku Atas, dan Kampung Melayu. Selain itu, sejumlah kantong-kantong parkir juga telah disiapkan di sekitar Bundaran HI. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan Bailey Sungai Karoka di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jembatan ini merupakan salah satu infrastruktur penting pasca bencana. Didampingi sejumlah pejabat, Prabowo menyusuri jembatan Bailey yang masih dalam tahap pengerjaan. Jembatan ini dibangun sebagai akses darurat setelah infrastruktur utama terputus akibat banjir bandang. Selain itu, Prabowo juga meninjau area sekitar jembatan yang terdampak bencana. Ya pemirsa, sebelum meninggalkan lokasi, Prabowo sempat menyapa para warga yang menyambut kedatangannya. Sejumlah warga tampak antusias dan berkerumun demi bisa bersalaman dengan Presiden. Anak-anak pengungsi korban bencana di Tapanuli Tengah belajar dan doa bersama dalam menyambut perayaan pergantian tahun. Selain itu, anak-anak juga akan mengadakan nonton bareng perayaan malam tahun baru dari sejumlah daerah. Dalam rangka menyambut tahun baru, berbagai kegiatan digelar di posko pengungsian korban bencana Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Meskipun hanya beratapkan dan beralaskan terpal, anak-anak pengungsi antusias mengikuti kegiatan belajar. Untuk menjaga semangat belajar, para relawan memberikan beragam aktivitas edukatif bagi anak-anak. Selain itu, anak-anak juga akan mengikuti doa bersama serta nonton bareng perayaan pergantian tahun baru sejumlah daerah di posko pengungsian. Banjir bandang susulan kembali merusak sejumlah akses jalan dan jembatan di kawasan Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kondisi itu membuat aktivitas warga terganggu dan penyaluran bantuan ke lokasi bencana pun terhambat. Kondisi jalan di Kelok Limau kini tidak bisa dilewati. Banjir bandang susulan memutus sejumlah ruas jalan dan jembatan di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibatnya akses transportasi warga terganggu dan distribusi bantuan ke daerah terdampak menjadi terhambat. Di Jorong Bancah, Kecamatan Tanjung Raya, lebih dari 1 bulan pasca bencana banjir bandang, kondisi wilayah belum sepenuhnya pulih. Permukiman warga masih dipenuhi material banjir bandang. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan ini membuat material banjir kembali menerjang permukiman. Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, alat berat diterjunkan guna normalisasi aliran sungai. Sementara prajurit TNI Angkatan Darat bersama tim merakit jembatan Armco sebagai akses darurat. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 30 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman bentang mencapai 6 meter. Dari sini ke sana kira-kira 30 meter untuk tahap pertama. Bentar lagi akan masuk trado kita membawa alat untuk mengeruk ini. Sementara anggota dari Koramil 05 Maninjau sama Yon TP sama orang-orang dari Jipur Padang sedang melaksanakan perakitan untuk jembatan Aramco. Ada berapa titik, Bang? 1 titik ini baru di Bancah, Nagari Maninjau. 3 di Sungai Rangeh, di Bayur. Warga berharap jembatan darurat ini segera dapat difungsikan agar akses masyarakat kembali normal serta penyaluran bantuan dan perbaikan infrastruktur pasca bencana dapat berjalan lancar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Banjir kembali menerjang Solok, Sumatera Barat pada Selasa kemarin. Warga panik karena air sungai meluap dengan cepat. Bapak udah hampir tenggelam ya, karena dia memang dangkal. Sungai di Nagari Saniang Baka, Kecamatan Kalikoto, Singkarak, Solok, Selasa kemarin kembali meluap dan menerjang perumahan warga. Sungai meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok beberapa hari terakhir.
Banjir membuat warga panik karena air naik dengan cepat. Kami lagi terjebak, nggak bisa keluar di sini. Nagari Saniang Baka menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera Barat pada November lalu. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Pihak BPBD Kabupaten Solok mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai harus meningkatkan kewaspadaan karena kondisi ekstrim diprediksi terus berlanjut hingga awal tahun.